Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda. Di sini kita akan membahas materi tentang IP address dan subnetting. Untuk pendahuluannya, pengenalan IP address dan subnetting, IP public dan IP private, IP class pool dan classless, kasus subnetting, konsep block subnet, dan konsep switch dan router. Pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired atau wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecahkan sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. IP address private dan public. Singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Kata kuncinya terkoneksi ke internet. Jadi, secara tidak langsung kalian terhubung ke IP public dari suatu website seperti Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Maka secara tidak sadar kalian sedang mengecek IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka. Untuk alamat IP private biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP public tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. IP address class pool dan classless. Class pool addressing pengalamatan IP berdasarkan kelas, classless addressing pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas. Contohnya ada pada gambar di sini. Kelas A 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Untuk kelas B 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Dan yang terakhir untuk kelas C 192.168.0.0 sampai 192.168.255 dan .255. IP address private, alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal seperti LAN, dan IP address public, alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Contohnya, public DNS, Google 8.8.8 dan 8.8.4.4. Contohnya pada dua gambar di bawah ini. Kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti berikut. Prefix yang sesuai, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan range IP yang bisa digunakan. Kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti ini. Dan di kasus subnetting yang pertama, kita akan menggunakan 12 host. Oh iya, di sini juga ada penjelasan untuk prefix dan subnetting. Menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Untuk IP network, tanda alamat pada suatu jaringan seperti LAN. IP broadcast, alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Dan untuk range IP yang bisa digunakan seperti ini. Kasus subnetting yang pertama 12 host. Contohnya seperti ini, kita akan menggunakan kasus subnetting yang 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Pertama, kita mencari prefix. Prefixnya 32 dikurangi 4 hasilnya 28. 2 pangkat berapa yang hasilnya melebihi 12, yaitu 2 pangkat 4 yang hasilnya 16. Jadi, prefix yang cocok digunakan adalah /28. 172.16.10.x/28. Setelah kita berhasil mencari prefix, kita bisa mengetahui bahwa jumlah total IP yang bisa digunakan adalah /28.
/28. Total IP 2 pangkat 32 dikurangi 28 sama dengan 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 4 hasilnya 16. Jadi, jumlah total IP yang bisa digunakan pada /28 adalah 16 IP. Subnet masknya adalah 256 dikurangi 16 hasilnya 240, hasilnya 240, 255.255.255.240. Untuk IP networknya adalah 0, 16, dan 32. Untuk IP broadcastnya adalah IP network dikurangi 1 seperti ini. 16 dikurang 1 hasilnya 15 dan 32 dikurang 1 hasilnya 31. Range IP-nya adalah 172.16.10.0 sampai 172.16.10.14. Untuk IP network dan IP broadcast tidak bisa digunakan, jadi total IP yang bisa digunakan adalah 14. Untuk kasus subnetting yang kedua adalah 60 host. Contoh kasusnya masih sama seperti yang di atas. Prefixnya adalah 32 dikurangi 6 hasilnya 26 dan sama dengan /26. Untuk total IP-nya adalah 2 dalam kurung 32 dikurangi 26 sama dengan 26 pangkat 6 dan hasilnya 64. Subnet masknya adalah 226 dikurangi 64 hasilnya 192. 255.255.255.192. Contoh yang kedua menggunakan kelas A. Contohnya 10.1.1.x/26 mencari IP dan IP broadcast. IP networknya adalah 0, 64, 128, dan 192. Untuk IP broadcastnya adalah 64 dikurangi 1 hasilnya 63, 128 dikurangi 1 hasilnya 127, dan 192 dikurangi 1 hasilnya 191. Pencarian IP network dan IP broadcast itu berdasarkan blok subnet. Networknya adalah 10.1.1.64 dan broadcastnya adalah 10.1.1.1.127. Range-nya adalah 10.1.1.1.65 sampai 10.1.1.126. Jumlah total IP yang bisa digunakan adalah 64 dikurangi 2 hasilnya 20 hasilnya 62. Dan kasus subnetting yang ketiga kita menggunakan 100 host. Contoh kasusnya 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255/25. Total IP 2 dalam kurung 32 dikurangi 25 sama dengan 2 pangkat 7, 2 pangkat 7 hasilnya 128. Untuk subnet masknya adalah 256 dikurangi 128 hasilnya 128. 255.255.255.128. Untuk IP networknya adalah 018 dan 256. Untuk IP broadcastnya adalah 128 dikurangi 1 hasilnya 127 dan 1256 dikurangi 1 hasilnya 255. IP network 192.168.1.0 dan IP broadcastnya adalah 192.168.1.127. Untuk range IP-nya adalah 192.168.1.1 sampai 192.168.1.126. Konsep blok subnet. Contoh kasusnya 10.10.10.0/27. IP networknya adalah 0, 32, 64, 96 dan IP broadcastnya adalah 32 dikurangi 1 hasilnya 31, 64 dikurangi 1 hasilnya 63, dan 96 dikurangi 1 hasilnya 95. Untuk lantai 1 kita menggunakan contoh PC1 10.10.10.2 dan PC2 10.10.10.15. Ketika ingin komunikasi antar PC1 dan PC2, ini bisa saling terhubung dan terkoneksi karena dia menggunakan blok subnet yang sama dan sebaliknya jika berbeda.
IP versi 4 delivery type. Unicast one-to-one communication, multicast one-to-many communication, dan broadcast one-to-all communication. Konsep switch dan router. Switch mengkoneksikan perangkat yang satu network. Router mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.